jarang kita sadari bahwa komunikasi dengan alam semesta itu bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan depresi. Buktikan. Tentunya di sini perlu yang namanya proses, perlu latihan. Gitu. Latihan itu tidak sehari dua hari, berhari-hari, berbulan-bulan, nikmati prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel pemberdayaan mengolah pikiran dan perasaan, serta masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani, sehat jiwani, dan dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, supaya kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu bisa Anda nikmati dalam hidup ini. Tidak selalu memikirkan kecemasan, ketakutan, sensasi, dan yang lain-lain. Oke, saya juga baru belajar, yaitu mengolah pikiran dan perasaan, tetapi saya akan sedikit demi sedikit memberikan ataupun yaitu sharing pada jenengan, berbagi sama Anda semuanya. Ini loh, kita lakukan mengolah pikiran dan perasaan kita supaya hidup ini tenang, tidak diburu-buru dengan keadaan itu. Saya sarankan pada Anda semua ya, yang saat ini masih alami sensasi-sensasi psikosomatik, ya, kurangi bermedia sosial, kecuali nonton YouTube saya. Kurangi bermedia sosial ya. Zaman sekarang, zaman now ya, kan ya makan aja update status, sate gigil, wah, nasi goreng ati, nasi goreng ampla, dan sebagainya. Pagi hari pun sudah update status, jalan pagi, bangun tidur bro, mandi dulu mau tidur pun update status, tidur dulu terus apa lagi, semoga mimpi yang indah ya. Nah, update status. Yang nggak pernah update status itu adalah kalau lagi pup. Tapi ada sih teman saya pagi-pagi itu sudah bikin status pup dulu. Siapa yang mau lihat pup dia? Saya benci itu kalau ada status-status yang begitu. Ada lagi ini update status, kalau mau maghrib update statusnya 3 rakaat dulu terus saat sholat isya 4 rakaat dulu kalau sholat subuh 2 rakaat dulu memang malaikat pencatat amal baik akan komen sip. Tidak kan apa-apa update status, nanti takutnya mau ginian sama pasangan update status, gituan dulu dingin-dingin nikmat anak zaman now ya, orang zaman now, anak kecil pun pada update status, sekolah update status. Sekolah itu kan belajar, boleh pakai HP lagi, pada update status matematika mumet gitu, IPA jelimet, fisika pelajaran demit. Oke, kurangi bermedia sosial. Kalau memang Anda orangnya itu suka bermedia sosial lah yang santun. Karena sekarang itu selain mulutmu harimaumu, jarimu itu juga harimaumu gitu ya. Santun bermedia sosial.
Kalau nggak perlu komen, nggak usah komen. Misalkan ada kejadian begini-begini, terus belum tentu yang salah siapa, sudah komen. Kurang ajar. Totok. Kurang ajar ini. Ada yang lagi, lo kok biaran, kok gede aku. Piye toki gitu ya. Gitu ya. Pokoknya sudah manuto aku. Enak-enak. Ya itu nggak apa-apa sih untuk yang namanya membuat diri Anda kalau bahagianya itu bagaimana ya silakan, tetapi ini hanya saran ya, saran yuk. Oke, ketika manusia, teman-temanmu, keluargamu, atau yang lain tidak bisa membuat Anda bahagia, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya banyak sekali, yaitu dengan yang namanya ya, kalau memang misalnya orang sekitar kita, teman kita, bahkan keluarga kita tidak bisa membuat kita bahagia, banyak sekali caranya. Apa yang harus bisa kita lakukan ya? Ya yang penting itu adalah kita selalu beribadah, mendekat sama Sang Pencipta. Sudah itu ya, itu cara yang pertama. Tetapi kalau Anda itu masih merasa kurang ya, kan manusia ini apa aja itu kan kurang, ya atau tidak? Kalau manusia itu hanya memikirkan kebutuhan, itu cukup hidupnya. Tetapi kalau mementingkan keinginan, nggak bakal cukup. Gitu ya, kayak gaji saya ini kan banyak sekali ya. Wah, sombong amat ya, gaji saya potongan BRI 3 juta, potongan koperasi 1 juta, berarti tiap bulan saya menerima gaji itu 1 juta, itu tiap bulan ya, untuk bayar listrik 300.000, bayar IndiHome 300.000 juga, sudah 600.000, bayar PDAM itu 200.000, sudah 800.000, buat kebutuhan sehari-hari dan sebagainya 200.000, habis, itu tidak, minus. Nah, ketika itu saya pikirkan, wah saya harus ini gaji ini, saya semakin tidak tenang hidup ini ya. Tetapi jangan Anda mikir begini loh, iya Pak Yono gaji segitu kan bisa mendapat dari yang lain, misalnya memeras masyarakat. Sorry, saya nggak pernah bro, nggak mau, saya nggak mau. Waktu saya dilantik jadi polisi itu ada sumpah dan janji gitu, tidak boleh merugikan masyarakat. Sorry bro. Terus gaji Bapak dari mana lagi? Itu nggak usah Anda pikirkan, biar saya yang mikir. Gitu ya, banyak gaji saya potongannya. Ya itu. Terus yang kedua, ketika teman Anda, manusia di sekitar Anda itu tidak bisa membuat Anda bahagia, ataupun Anda tidak bisa bahagia ya, masih ada yang pertama adalah Tuhan, Allah, ya atau tidak? Yang kedua, masih banyak itu alam semesta itu, masih luas ya. Manusia dilahirkan di dunia ini selain untuk beribadah pada Tuhan, manusia juga diciptakan di dunia ini untuk melestarikan alam, untuk merawat alam. Nah, ini yang harus Anda pakai, yaitu komunikasi dengan alam semesta ya. Ketika Anda sudah tidak bisa bahagia, apa yang harus kita lakukan? Melihat ikan, kolam, air terjun itu, ini adalah terapi kebahagiaan. Bahagia ya, apalagi ya, kita komunikasi dengan ikan. Oh ikan,
Kamu kok bisa berenang ya? Kok nggak bisa tenggelam? Kapan kamu tidur kan? Kapan kamu tidur? Berenang aja terus, makan aja terus. Nah, sudah. Itu terapi orang gila, Pak. Siapa bilang? Ingat, air, ikan, tumbuh-tumbuhan, ini mengandung energi positif apabila kita selalu berbicara yang positif. Wah, indah sekali kolam ini. Subhanallah. Nah, terserap oleh air yang ada di sini. Didengarkan oleh ikan-ikan ini. Ikan ini makhluk Tuhan. Pohon ini juga makhluk. Pohon ini mengeluarkan oksigen kalau siang hari. Energi, semua mengeluarkan energi. Air, ikan, tumbuh-tumbuhan, atau binatang lain mengeluarkan energi. Nah, kita harus menyerap, memanfaatkan energi dari alam semesta. Bisa berteman kok dengan ikan. Kalau Anda nggak punya teman, berteman saja, ajak bicara, gitu. Terus yang kedua, selain itu, kalau Anda punya binatang piaraan, kalau ada Muslim biasanya suka dengan kucing, ya, dengan kucing. Memelihara kucing itu punya manfaat tersendiri. Saya pernah membaca di sebuah literatur bahwa kucing itu bisa menyerap energi negatif dari manusia. Entah itu benar, entah itu tidak, tapi saya percaya, saya yakin. Gitu. Nah, malam hari kucing itu menyerap energi negatif dari manusia. Dia simpan di badannya menjadi sebuah lemak. Gitu. Dan kucing bisa diajak komunikasi. Ayo, pernahkah orang kalau ada kucing kan, kalau ada kucing pasti pus atau nis atau manis, pus, meong, pasti dia begitu. Berarti apa tandanya? Binatang bisa diajak komunikasi. Kucing saya itu banyak, ada 6, ya. Semua bisa saya ajak komunikasi. Punya nama, Cilo, Cio, dan sebagainya. Saya panggil Cilo, datang dia. Itu merupakan kebahagiaan saya tersendiri. Saya elus-elus dia, saya ajak bicara. Kamu sudah makan? Kamu kok di rumah terus? Kenapa nggak mau keluar? Kita memanfaatkan alam semesta, alam di sekitar kita. Binatang piaraan kita bisa kita ajak komunikasi. Kalau Anda tidak bisa bahagia, lakukan itu. Anda bisa berkomunikasi dengan pohon di depan rumah Anda, di samping rumah Anda, atau pohon yang lain. Bahkan pohon yang dianggap angker pun bisa Anda ajak komunikasi. Tonton sampai selesai biar tidak salah paham. Ya, menyembah, Pak. Oh, siapa bilang menyembah? Yang membuat pohon itu angker siapa? Manusia kan? Yang mengatakan pertama kali pohon itu angker. Manusia kan? Padahal pohon itu tidak angker. Pohon itu mengandung energi. Ya. Siang hari mengeluarkan oksigen. Serap energinya. Serap. Seperti kucing itu tadi ya. Serap energi dari kucing itu. Toh dia juga menyimpan menjadi bentuk lemak. Dia nggak akan stres. Pohon serap energinya, nggak akan stres pohon itu. Kalau Anda sering curhat sama orang, ya, sama orang, sama pasangan Anda, curhat terus, ngeluh aja Anda menyerap energi dari pasangan Anda, dari teman bicara Anda, kasihan dia. Ya, itu manfaatkan alam semesta, alam seisinya manfaatkan. Tanah bisa Anda ajak berbicara, ya. Begitu. Bopo angkoso, langit, Ibu Pratiwi, tanah bisa Anda ajak komunikasi. Biar saja dianggap orang gila. Saya dulu juga begitu kok. Saya kalau sore itu habis lari sore itu saya tidur.
di tanah, di sawah, telentang saya memandang langit. Malam saya memandang bintang, bulan. Saya keluar rumah, kalau nggak dinas, jarang pakai alas kaki. Biar apa? Biar kaki saya berkomunikasi dengan bumi pertiwi, ibu pertiwi. Komunikasi. Saya sering memandang ke atas, ke langit. Bukan memandang orang yang lebih kaya ya. Memandang ke atas. Saya komunikasi dengan Bopo Angkoso, Bapak Angkasa. Komunikasi. Gitu. Dan saya tidak malu. Gitu ya. Jadi inti dari ini semua, kalau diri Anda tidak bahagia, banyak jalan. Gitu. Anda bisa memanfaatkan alam sekitarnya. Kalau Anda non-Muslim, Anda boleh pelihara anjing. Ya. Terapi tersendiri, Anda melihat anjing, wah, jinak sama Anda, nurut sama Anda, kebahagiaan tersendiri. Sama dengan kucing, Anda panggil datang, dia bermanja-manja, peluk-peluk, ini. Nah, itu kebahagiaan tersendiri yang tanpa Anda sadari. Sebenarnya itu Anda sadari, tapi karena Anda saat ini blank, Anda tidak menyadari itu. Bapak menyuruh saya pelihara kucing, dan gitu. Iya. Nya Pak. Kucing itu pinter. Kalau dia mau kalau kita sudah melatih dari kecil, dia cari pasir, pipis, cari tempat lain dia. Anda pelihara ayam, bicara sama ayam itu, ajak komunikasi. Ayam, kamu kok tahu kalau pagi jam 3 kamu sudah berkokok, kok tahu kalau itu mau subuh? Nah, gitu. Jadi binatang itu memang tidak punya pikiran, tetapi punya insting. Peka dia. Kuda itu juga peka. Binatang itu ya ciptaan Tuhan, itu mempunyai keistimewaan tersendiri yang kita jarang memahami itu. Tuh, ya. Paham nggak? Bisa saja misalnya Anda ke sawah. Anda ke sawah. Atau Anda perjalanan kemana lah. Ketemu ular. Akhirnya Anda akan berhenti takut. Takut. Nah, sudah Anda berhenti, itu bisa saja itu ada sebuah karma yang datang pada Anda, dan itu bisa dihapus karena Anda ketemu ular itu. Misalnya Anda harus datang jam 3 karena Anda sudah terhalang oleh ular itu, datangnya nggak tepat jam 3. Bisa saja jam 3 di situ Anda bisa aja ditabrak orang atau apa. Nah, itu. Nah, bisa saja itu karena karma itu ada. Ya, karma itu bukan berarti begini loh ya, ada enggak begitu. Kalau kita itu sudah berubah, sudah dulu dosa kita kan banyak, sudah berubah. Nah, karma yang datang, misalnya sakit parah, itu hanya diberi pilek, flu begitu. Sedikit demi sedikit akan saya tularkan spiritual Jawa, walaupun saya juga baru belajar. Oke? Jadi untuk bahagia itu gampang susah gitu. Bapak bicara begini karena sudah sembuh, pasti ada protes gitu. Saya untuk bangkit juga lama, Mas, Mbak, Yu. Ya, jadi sekarang kalau manusia tidak bisa membahagiakan Anda, masih ada alam semesta, pohon, binatang, ciptaan Tuhan, masih banyak bintang, bulan, ya, air. Nah, itu. Jadi, ayo semangat untuk bangkit, lakukan terapi tersebut, karena terapi itu jarang disadari oleh manusia. Jarang kita sadari bahwa komunikasi dengan alam semesta itu bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan depresi. Buktikan. Tentunya di sini
perlu yang namanya proses, perlu latihan gitu. Latihan itu tidak sehari dua hari, berhari-hari, berbulan-bulan. Nikmati prosesnya ya, jangan menjadi orang yang tergesa-gesa ya. Jadilah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang gitu. Oke, tetap semangat ya kawan ya. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.